Habib, apakah orang yang mati pada malam Jumat atau di hari Jumat mati dalam keadaan husnul khatimah, dan ada tanda-tandanya orang mati dalam keadaan husnul khatimah? Ya, jadi ada kematian-kematian yang diharapkan oleh seorang mukmin, ya. Karena kematian dalam keadaan-keadaan tersebut itu adalah kematian-kematian yang bisa membawa keberkahan dan kebaikan di dalam kehidupan yang selanjutnya ini, gitu. Nah, diantaranya adalah orang yang meninggal dalam keadaan syahid, ya. Semoga kita termasuk meninggal dalam keadaan syahid. Nah, ya nggak harus meninggal dalam keadaan syahid itu mati dalam peperangan melawan orang kafir, tidak. Orang mati syahid itu banyak sebabnya. Sampai disebutkan oleh para ulama 70 sebab orang yang mati dalam keadaan syahid, ya. Orang yang meninggal orang tuanya masih ada, beruntung. Cukup orang tuanya ridho kepada anaknya tersebut, insyaallah surga terjamin, insyaallah, gitu. Orang yang meninggal, wanita, istri yang meninggal, suaminya masih hidup, beruntung sekali. Paham? Nah, itu terjamin sekali surganya. Cukup suami yang mengatakan aku ridho, aku maafkan semua kesalahanmu, maka pintu surga yang 8 semuanya dibukakan untuknya. Tinggal pilih yang mana yang mau dimasuki. Beruntung. Nggak lihat lagi sudah, amalnya nggak dilihat lagi sudah. Cukup untuk itu. Nah, ada juga yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, itu aman daripada azab kubur. Orang yang meninggal di Makkah dan Madinah itu berada di dalam syafaatnya Nabi Muhammad SAW, gitu, ya. Nah, itu yang semacam ini adalah kematian-kematian atau keadaan-keadaan kematian yang diharapkan, dan boleh kita itu berdoa dengan supaya meninggal seperti itu, gitu. Nah, jangan takut kita, ya Allah meninggalkan aku sebelum suami. Nah, kenapa? Nah, takut sampai kalau aku meninggal duluan nanti suaminya kawin lagi, gitu. Nah, nanti orang kalau sudah meninggal itu sudah nggak ada lagi cemburu, nggak ada lagi, gitu. Jangan mau dibohong-bohongi sama setan. Itu setan yang ngomong kayak begitu, gitu. Masalahnya kan harapan bisa jadi tinggal harapan dan angan-angan kalau Allah nggak berkehendak. Paham? Nah, seperti contoh seorang istri. Apa sulitnya sih? Setiap istri yang ada sekarang, ya Allah minta pada Allah Ta'ala supaya meninggal sebelum suaminya. Karena jelas nggak ada manusia yang dijamin untuk masuk surga, ya. Paham? Sekarang ini nggak ada. Walaupun habaib nggak ada, walaupun ulama nggak ada jaminan itu. Tapi ada satu orang yang dijamin, ya. Siapa dia? Itu orang yang meninggal dalam keadaan istri yang meninggal dalam keadaan suami masih ada. Nah, kata Nabi SAW, cukup dia itu mengatakan aku ridho kepadamu, maka semua kesalahannya diampunkan, dan dia dimasukkan surga yang mana saja dia milih, gitu. Nah, itu kan luar biasa, gitu. Nah, itu karena apa? Nah, itu adalah sebuah kematian yang bisa jadi harapan besar kan bagi seorang wanita kalau mati dalam keadaan seperti itu. Kenapa nggak minta? Sementara saya katakan tadi, harapan bisa jadi cuma tinggal harapan, bahkan angan-angan saja, gitu. Karena apa? Karena kenyataannya nggak seperti yang diharapkan. Kenyataannya nggak seperti diharapkan. Sekarang mau tanya, lebih banyak jandanya apa dudanya? Ayo, janda banyak apa duda banyak? Janda banyak. Berarti siapa yang meninggal duluan? Suami dulu yang meninggal duluan. Bahkan ada sebuah penelitian, kenapa kok suami meninggal duluan, gitu. Kok istri itu kok awet, gitu, meninggalnya, gitu. Nah, karena biasanya kalau suami itu ada apa-apa, ada masalah itu simpan. Nah, walaupun pagi pas terjadi seperti malam ini, malam Jumat itu, ya, malam Senin, simpan. Kalau diungkapkan nanti akhirnya nggak dapat dia, gitu. Makanya disimpan. Nah, akhirnya simpan, numpuk jantungan. Paham? Kalau nggak jantungan, ya paru. Nggak kena paru, ya kena ini sebagainya. Karena 75% penyakit itu gara-gara apa? Pikiran. Gara-gara pikiran. Nah, akhirnya apa? Cepat matinya. Itu yang terjadi. Tapi kalau perempuan enggak. Ada masalah, diungkap, dilampiaskan dengan beralaskan dan berdalihkan kalau menumpuk di dalam dada itu bisa jantungan. Jadi harus lepas. Jadi biar plong. Gitu. Nah, emang enak plong betulan, tapi tunggu nanti di kuburan, dipentung sama malaikat nanti, gitu. Itu yang terjadi, gitu. Nah, sehingga apa? Yang terjadi itu adalah para istri itu atau janda itu kebanyakan dia itu menyesal setelah terjadi perceraian dengan suaminya, menyesal setelah suaminya itu meninggal dunia. Kenapa? Nanti bisa dilihat dari semenjak dia itu gadis sampai dia itu menikah, sampai suaminya meninggal atau menceraikan, tidak ada suatu keadaan bagi seorang wanita yang lebih besar, ya, di dalam menggapai ridho Allah, di dalam menjaring pahala Allah, melebihi ketika dia itu menjadi seorang istri. Nggak ada seperti itu. Kalau laki-laki nggak ada yang melebihi daripada berbakti pada orang tua, nggak ada.
atau berdakwah kepada Allah di jalan Allah, nggak ada gitu. Nah, jangan sampai kita itu termasuk menyesal. Orang tua nggak ada baru kita menyesal. Suami nggak ada baru kita menyesal. Tadi di awal mula majelis ini sudah disebutkan kesempatan yang ada itu harus dimaksimalkan. Nah, oleh karena itu maka benar ya, memang ya orang yang meninggal malam Jumat, hari Jumat itu katanya orang yang meninggal termasuk husnul khotimah, aman daripada azab kubur ya, dan insyaallah mendapatkan ampunan daripada Allah SWT gitu. Nah, tapi kan kita nggak bisa pas-paskan. Ya kalau sesar bisa dipaskan gitu. Mau sesar kapan? Hari Jumat, hari Senin ya, bisa dipaskan. Oh, tanggalnya bagus. Tanggal 20 bulan 2 2020 gitu. Semuanya 20 gitu. Ya silakan bisa pakai sesar. Tapi kalau kematian nggak bisa. Nggak bisa dipas-paskan gitu. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masalahnya wa la yastaqdimun gitu. Mau dimajukan juga nggak bisa. Diakhirkan nggak bisa, dimajukan nggak bisa. Ini dieksekusi. Eksekusi telah diputuskan oleh hakim. Dia akan dieksekusi jam 2:30 WIB misalnya. Tok. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Kebanyakan nggak seperti itu. Nah, jadi biar paham bahwasanya manusia itu dengan apapun yang kemampuannya, kekuasaannya tidak bisa merubah sesuatu yang Allah tentukan. Nah, termasuk adalah kematian.